Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya? Bung Jack berharap semua dalam keadaan sehat. Papa, mama, semua di rumah tetap dalam keadaan sehat. Ingat kita masih masa pandemi COVID-19. Ya, semua tetap melakukan aktivitas di rumah. Jangan kemana-mana. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik adik-adik, kita akan mengikuti ibadah kita di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya menjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Mazmur kita diambil dari Mazmur 118 ayat 5-9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Adik-adik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami rindu untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mampukan kami agar dapat mengerti dan memahaminya. Dan dengan Roh Kudus-Mu juga memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin.
2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana kedatangannya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan kita semua? Semoga keadaan kita semua sehat dan baik-baik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita telah baca, kita mendapatkan pelajaran. Kita mau mengerti firman Tuhan ini, di mana mengisahkan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di Kana tempat di Galilea, tidak jauh dari Nazaret. Nah adik-adik, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menghadiri pesta perkawinan tersebut, ternyata terjadi suatu masalah di dalam pesta perkawinan tersebut. Apa masalah yang terjadi di dalam pesta perkawinan? Di dalam pesta perkawinan tersebut, ternyata keluarga mempelai kehabisan anggur. Kehabisan anggur tentunya membuat para pelayan dan juga keluarga bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Sementara tamu terus berdatangan, tamu ada. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, anggur adik-adik dalam tradisi orang Yahudi ketika melakukan suatu pesta dianggap itu sebagai suatu sukacita. Anggur juga dalam pesta dianggap sebagai suatu penghormatan terhadap tamu-tamu undangan. Nah, apabila kehabisan anggur, berarti keluarga tidak dapat menjamu para tamu undangan dengan baik. Berarti keluarga juga tidak mampu menghormati tamu-tamu yang hadir. Karena apa? Karena kehabisan anggur. Oleh karena itulah yang membuat keluarga, membuat pelayan-pelayan bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian di dalam kebingungan yang dialami, dalam pergumulan yang terjadi, Maria ibu Yesus berinisiatif menyampaikan kepada Yesus bahwa terjadi suatu masalah. Masalahnya apa? Kehabisan anggur, keluarga mempelai. Lalu Yesus menyampaikan bahwa waktunya belum tiba untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi di sisi lain juga, ini menjadi suatu momen yang tepat bagi Yesus untuk menyatakan dirinya, membuat para muridnya menjadi yakin bahwa Yesus mempunyai kuasa. Para murid yang baru saja percaya kepada Yesus, yang baru saja mengikuti Yesus, inilah momen di mana Yesus menyatakan dirinya bahwa ia memiliki kuasa. Kemudian Yesus pun memerintahkan para pelayan untuk mengisi 6 tempayan air sampai penuh, lalu menyedoknya dan memberikan kepada pemimpin pesta. Ketika diberikan kepada pemimpin pesta pun merasanya, mengecapnya dan mengatakan bahwa ini adalah anggur yang baik. Bahkan dari awal pesta sampai akhirnya, keluarga mempelai tetap menyediakan anggur yang terbaik sampai akhir pesta ini. Ini luar biasa sekali
adik-adik. Nah biasanya dalam pesta-pesta menyediakan anggur yang terbaik di awal, kemudian di akhir menyediakan anggur yang biasa-biasa saja rasanya. Namun dalam pesta perkawinan ini sungguh luar biasa, menyediakan dari awal sampai akhir adalah anggur yang terbaik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesus menyatakan kuasanya dapat merubah air biasa menjadi air anggur. Nah kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana menjadi berkat, menjadi sukacita bagi keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, sehingga orang pun dapat bersukacita, keluarga dapat bersukacita, pelayan pun juga bersukacita, dan orang-orang yang hadir pun bersukacita karena kuasa Yesus. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan, datang kepada Yesus, mencari Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus tetap setia kepada Yesus dalam doa kita, dalam peribadahan kita datang kepada Yesus. Dalam setiap pergumulan, dalam keadaan apapun itu datang kepada Yesus, mengandalkan Yesus. Dan juga dari firman Tuhan ini kita diajar adik-adik, bagaimana kita peduli, kita peka terhadap keadaan di sekitar kita. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, maka dari itu peranan kita untuk membantu mereka, sehingga kehadiran kita ini dapat menjadi berkat. Kehadiran kita dapat membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, apa yang akan terjadi ketika kita tidak peduli terhadap orang di sekitar kita? Dan apa yang akan terjadi ketika kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita? Nah adik-adik, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Adik-adik, bagaimana? Apa pesan yang kita dapatkan dari video yang sudah kita saksikan? Nah, dari video ini Kakak Vikaris mendapatkan pesan bagaimana reaksi-reaksi orang-orang di sekitar kita ketika kita tidak peduli terhadap orang di sekitar kita. Maka yang terjadi adalah perasaan sedih, perasaan kecewa. Namun berbanding terbalik, ketika kita peduli
terhadap orang-orang di sekitar kita, walaupun itu adalah hal-hal kecil, dampaknya membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum, sehingga membuat orang di sekitarnya menjadi bersukacita. Oleh karena itu adik-adik, sebagai taruna-taruna, kita pun mampu, harus untuk peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita peduli terhadap orang di sekeliling kita, maka kehadiran kita sebagai taruna-taruna mampu menjadi berkat, mampu membawa sukacita. Sama seperti kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana, membawa sukacita, membawa berkat. Oleh karena itu, kita pun juga sebagai taruna-taruna harus mampu menghadirkan sukacita dengan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Dan tidak kalah pentingnya, bagaimana kita pun juga sebagai taruna-taruna harus mampu untuk tetap setia datang kepada Tuhan. Ketika dalam pergumulan, dalam keadaan senang apapun, harus senantiasa setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala kasih-Mu, walaupun kami dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui live streaming. Kami juga masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas itu ya Bapa. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melawat negara kami ini. Berkati juga para pemimpin kami, mulai dari tingkat bawah sampai di tingkat pusat dalam menjalankan tugas-tugasnya ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin dan menjalankan tugas mereka, terutama di masa pandemi ini. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Dan juga berilah kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati gereja dalam pelayanannya di muka bumi ini. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu juga ya Bapa dalam pelayanan di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat persekutuan teruna kami ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan dan teman-teman dalam pelayanannya dan dalam keberadaannya masing-masing. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi. Demikian juga buat teman-teman kami yang belum sempat beribadah bersama kami. Kiranya Engkau memberkati juga mereka. Yang lemah kiranya Engkau kuatkan, dan bagi yang sakit kiranya Engkau jamah mereka dan memberkati mereka dalam proses penyembuhannya agar mereka mendapatkan kesembuhan yang ada daripada-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Menyambung doa syafaat kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kekasih kami dari adik-adik Layan dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah atas semua yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua yang mengikuti ibadah di hari ini. Biarlah kami diberkati oleh firman-Mu yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami di hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang selalu dapat kami rasakan setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami masih boleh memberikan persembahan kepadamu. Kami yakin bahwa semuanya itu berasal dari Engkau. Dan karena itu, kami mau membawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami yakin sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada waktu lalu, Engkau akan memberkati dan menjamin hidup kami terus. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami, bahkan memberikan kami kesehatan. Yang kami berikan ini adalah berasal dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami mau persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati peribadahan ini dari awal hingga berakhirnya. Sekarang kami pun akan kembali dalam aktivitas kami dan keseharian kami. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai dan memberkati kakak layan maupun juga adik-adik layan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.